Halo, apa kabar kalian semua yang sudah berbaik hati mengklik video ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan berkecukupan ya. Ketemu lagi sama aku Joanna. Dan di video kali ini aku mau membahas mengenai suatu kejadian yang terjadi pada malam hari di tanggal 23 Mei 2014, di mana seorang remaja pria bernama Elliot Rodger menewaskan 4 orang dan juga melukai belasan lainnya. Hal ini dia lakukan dengan menggunakan senjata api, senjata tajam, ada juga yang dia tabrak-tabrakin pakai mobil yang dikendarinya gitu. Lokasi kejadiannya ada di Isla Vista, California, dan endingnya adalah si Elliot Rodger ini, remaja pria yang nembak-nembakin dan ngelukain banyak orang ini, itu ditemukan tewas dengan luka tembakan di kepala. Sekarang gimana cerita lengkapnya, kronologi kejadiannya bagaimana, lalu latar belakang apa, penyebabnya bagaimana sampai si Elliot Rodger ini kok bisa dengan mudahnya melakukan hal itu, bakal aku jelasin sebentar lagi. So, tanpa menunggu lama, let's get it on. Elliot Oliver Robertson Rodger, atau kita panggil aja singkatnya Elliot lah ya. Dia lahir di London, Inggris, tapi kemudian dia sama keluarganya ini pindah ke Amerika Serikat ketika dia berusia 5 tahun. Akhirnya di situ dia dibesarkan di Los Angeles. Ayahnya ini adalah seorang produser film bernama Peter Rodger. Sementara ibunya bekerja dalam industri film juga sebagai asisten peneliti di sebuah perusahaan film. Dia punya seorang adik perempuan yang lahir sebelum orang tuanya akhirnya bercerai. Nah, di sini kemudian ayahnya itu menikah lagi, dan ayahnya Elliot ini bersama istri keduanya yang bernama Somaya Akebon yang berasal dari Maroko. Mereka mempunyai seorang putra bersama. Elliot bersekolah di Crespi Carmelite High School. Ini adalah sebuah sekolah Katolik khusus pria ya di Encino, Los Angeles. Kemudian dia lanjut lagi ke Taft High School di Woodland Hills. Dia lulus pada tahun 2009, kemudian dia sempat melanjutkan kuliah di Los Angeles Pierce College. Kemudian juga sempat pindah kuliah ke Moore Park College. Sebelum akhirnya pada tahun 2011 inilah dia pindah ke Isla Vista. Di situ dia kuliah di Santa Barbara City College, tapi kemudian di bulan Februari dia keluar. Menurut pengacara keluarganya nih ya, si Elliot ini sebenarnya udah banyak nemuin terapi semenjak dia usia 8 tahun. Jadi mungkin pada saat itu aja orang tuanya, keluarga terdekatnya itu mungkin sudah melihat ada tanda-tanda yang aneh nih di kepribadiannya Elliot. Makanya dia dijadwalkan untuk terus berkonsultasi sama terapis. Tapi pada saat itu memang dia tidak pernah didiagnosis dengan penyakit mental apapun. Memang dia didiagnosis dengan gangguan perkembangan dan juga gangguan spektrum autism itu di tahun 2007. Waktu dia kelas 9, Elliot ini mengaku dia itu sering banget diintimidasi di sekolah, dan juga ada laporan dari sekolah yang bilang kalau Elliot itu hampir setiap hari menangis di sekolah karena mungkin dibully ya sama teman-temannya. Walaupun kelihatannya dia tertutup banget ya, nggak bergaul sama lingkungan sekitarnya, tapi dia ini punya akun YouTube dan juga punya blog di mana dia tuh lebih terbuka di situ. Di akun sosial medianya itu dia sering banget mengungkapkan kesepiannya, kesendiriannya, kejadian apa nih yang baru menimpa dia. Di situ dia juga bilang kalau dia itu diresepin obat. Nama obatnya itu risperidon, tapi nggak diminum sama dia katanya. Akhirnya di usia 18 tahun di situ Elliot secara tegas sudah mulai menolak perawatan mental apapun yang diberikan kepada dia. Sehingga gimana ya, namanya dia punya penyakit mental tapi nggak diobatin, otomatis dia jadi makin tertutup, makin nggak bergaul kemana-mana, sehingga menjadi semakin terisolasi dengan dunianya sendiri. Dia tuh bilang kalau dia nggak punya teman, dia nggak bisa berteman gitu. Tapi banyak orang di sekeliling dia yang bilang kalau kita tuh udah berusaha deketin, cuma dia yang nutup diri gitu, dia ngejauh. Pada tahun 2011 ini ada kejadian yang menurutku agak membagongkan ya. Jadi dia itu lagi kayak jalan-jalan gitu sambil pegang, dia baru beli kopi gitu ya, sambil pegang cangkir kopinya dia lagi jalan-jalan. Kemudian di depan dia itu lewat kayak pasangan muda-mudi gitu yang lagi pacaran. Terus kayak mungkin cuma kayak gandengan atau gimana lah, mesra-mesraan sambil jalan. Dan gak tahu setan apa yang rasukin dia itu lemparin gelas kopinya yang masih penuh itu ke pasangan muda-mudi itu. Itu satu ya. Yang kedua dia juga pernah jadi ada segerombolan cewek-cewek, sama dia juga lagi megang gelas kopi gitu. Segerombolan cewek-cewek ini pas dia lewat, dia coba senyum sama si cewek-cewek ini. Tapi cewek-cewek itu mungkin kayak yang siapa ya kayak gitu mungkin, jadi nggak balas senyumnya dia, dan karena kesel dilempar aja itu gelas kopinya ke arah perempuan-perempuan itu.
saking entah apa gitu yang terjadi sama dia ya, kita nggak paham. Dia itu beli kayak pistol air gitu ya, terus di dalamnya dia isi jus jeruk gitu, terus dia keliling lah ke taman kota gitu, terus banyak orang yang lagi kumpul atau lagi pacaran mungkin atau lagi apa, dia lewatin terus dia tembak-tembakin aja itu orang-orang pakai jus yang diisi di dalam pistol air gitu. Apa sih nih orang ya. Dan akhirnya pada bulan Juli 2013 Elliot ini datang ke sebuah pesta dan dia kayak kesel gitu ya karena dia deketin cewek-cewek di sana tapi kok nggak ada yang ngerespon. Dan akhirnya dia katanya di situ mencoba untuk mendorong seorang perempuan di situ ya, seorang remaja wanita. Dia dorong, mungkin maksudnya mau ngelukain karena saking keselnya kok nggak direspon ya gitu, niat baik gue gitu ya, tapi nggak berhasil gitu. Jadi mungkin itu cewek nggak kenapa-napa gitu ya, nggak luka nggak apa, tapi karena di situ banyak orang, terutama banyak laki-laki ya yang ngelihat kelakuan dia ini ngapain, habislah dia di situ ya kan. Dia dipukulin, dia diejek, dia dibully habis-habisan di pesta itu. Sampai akhirnya dia jalan pulang dan ada tetangga di dekat rumahnya dia yang bilang kalau dia ini ngelihat si Elliot ini jalan pulang sambil nangis, dan dia dengar kayak Elliot itu menggumamkan sesuatu gitu ya, yang kalau nggak salah tuh yang dia dengar adalah bahwa Elliot bersumpah untuk menghabisi nyawa orang-orang yang ngejek dia, dan habis itu dia pasti bakal ngakhirin hidupnya sendiri. Kayaknya itu gumaman yang seharusnya pada saat itu dianggap serius ya nggak sih? Saat itu orang tua Roger itu coba lapor ke polisi ya, karena kelakuannya si Elliot ini mungkin baru sebatas omongan-omongan ya, tapi udah mulai agak meresahkan. Apalagi ancaman-ancaman dia itu banyak dia tulis di blognya, dan juga dia suka bikin vlog gitu di YouTube. Ya isinya ya kurang lebih sama lah, dia mau balas dendam ke orang-orang yang udah jahatin dia. Cuma waktu polisi datengin dia gitu untuk cari tahu ada masalah apa sih lo gitu, dan apa ya, kalau aku bilang dia berarti agak bisa memanipulasi polisi ya, karena dia bilang sama polisinya santai aja lah pak, kayak nggak tahu aja lah, orang tua sama anak kan suka kayak gitu. Sebenarnya gue nggak ada apa-apa kalau cuma orang tua gue aja tuh agak ribet, dan selesai lah sampai di situ. Bulan September 2012 ini Elliot mengunjungi tempat latihan menembak. Dia belajar nembak di situ, dan pada akhir 2012 itu dia membeli senjata api pertamanya. Sebelum penyerangan yang dia lakukan, si Elliot ini mengirimkan email sejumlah 107.000 katanya yang berjudul My Twisted World: The Story of Elliot Rodger. Ke-34 orang termasuk ke terapisnya sendiri, juga ke orang tuanya, keluarganya yang lain ya, yang dekat-dekat gitu, kemudian ke teman masa kecilnya, dan juga ke guru sekolahnya dulu. Di dalamnya dia sebenarnya sudah mengakui bahwa dia itu awalnya mau melakukan serangan pada Halloween tahun 2013 saat itu, tapi nggak jadi ya dia lakuin karena menurut dia kayaknya agak susah nih, karena kalau Halloween itu kan event besar ya kalau di luar negeri, jadi pasti banyak polisi yang keliaran di mana-mana yang mungkin akan mempersulit ruang geraknya dia dalam melancarkan aksinya ini. Dalam video YouTube terakhirnya, Elliot Rodger Retribution, dia ini banyak ngeluh ya karena dia banyak menerima penolakan dari cewek-cewek, dan dia juga sebel banget kalau ngeliat cowok yang gampang banget gitu deketin cewek. Dalam video tersebut, ini agak creepy ya, tapi nggak apa-apa ya, aku ceritain aja ya. Di video itu dia bilang gini, besok adalah hari pembalasan di mana aku akan balas dendam kepada kalian semua. Selama 8 tahun terakhir hidup saya dipaksa untuk menanggung kesepian karena perempuan tidak pernah tertarik kepada saya. I'm 22 years old and I'm still a virgin. Perguruan tinggi adalah waktu di mana semua orang mengalami hal-hal seperti pacaran dan kesenangan, tapi saya harus membusuk dalam kesepian. Kalian para gadis tidak pernah tertarik pada saya tidak tahu kenapa, tapi saya akan menghukum kalian karena itu. Saya tidak tahu apa yang kalian tidak lihat dalam diri saya adalah pria yang sempurna. Iya, creepy banget ya. Elliot memulai serangannya pada 23 Mei 2014 itu di apartemennya di Seville Road, di mana nantinya polisi menemukan 3 orang terbunuh oleh banyak luka tusukan. 2 diantaranya adalah dipastikan teman sekamarnya Elliot, sementara yang ketiga itu kayak cuma pengunjung atau penghuni apartemen itu yang
ada di waktu dan tempat yang salah aja. Setelah penusukan, sekitar pukul 8:30 malam, Elliot mengupload video YouTube terakhirnya Retribution yang ringkasannya tadi udah aku ceritain ke kalian. Dan dia juga mengirim manifesto ya, email yang tadi berjudul My Twisted World gitu. Setelah menerima tulisannya Elliot, terapisnya dia nih langsung telepon ibunya Elliot yang pada saat itu kebetulan juga nemuin video YouTube terakhirnya si Elliot ini ya, si Retribution ini. Nah akhirnya mereka, terapisnya Elliot dan orang tuanya ini buru-buru langsung meninggalkan Los Angeles menuju Santa Barbara. Di jalan mereka berusaha ngubungin polisi Isla Vista ya buat ngasih tahu tentang rencana Elliot ini. Meskipun ya mereka juga nggak tahu ini benar apa enggak, tapi nggak tahu, mungkin feeling kali ya, ini kok kayaknya serius banget loh ini email dan videonya ini. Jadi buru-buru lah mereka ngasih tahu polisi. Saat itu Elliot pergi ke asrama perempuan. Kemudian dia mulai melancarkan tembakan ke orang-orang yang ada di sana. Ada 2 wanita tewas dan banyak lainnya terluka. Di situ Elliot masuk ke mobilnya, dia nyetir mobilnya dan di jalanan dia buka kaca sambil, jadi dia jalan, tangan kiri pegang setir dan tangan kanannya dia buka kaca dan dia tembak-tembakin orang-orang di toko-toko gitu. Kemudian dari situ dia putar balik, tapi dia lawan arah gitu ya, dia di jalur yang salah. Terus dia tabrak-tabrakin orang yang lagi jalan di trotoar, sambil terus tembak-tembakin orang yang ada di sekeliling gitu ya, yang nggak tahu apa-apa, kaget mungkin jadi nggak bisa refleks, nggak bisa apa, sehingga ikut menjadi korban dari kegilaannya Elliot ini. Dia sempat tembak-tembakan ya sama polisi dan kata polisi juga polisi kayaknya sempat kena berhasil nembak dia gitu. Kemudian dia kabur dari situ. Dan pada pukul 9:30 malam, polisi akhirnya menemukan mobil Elliot terparkir dan ketika diperiksa, mereka melihat bahwa Elliot sudah tewas yang kemungkinan besar disebabkan oleh peluru yang bersarang di kepalanya. Di dalam mobil, polisi menemukan barang bukti 3 buah senjata api, ada 6 magasin kosong, dan 548 butir amunisi yang belum terpakai. Kayak serem gak sih kalau itu amunisi kepake semua ya kan? Berarti rencana dia tuh bener-bener aduh aku gak bisa ngomong deh. Total ada 6 korban yang tewas, yang mana semuanya adalah mahasiswa di UCSB. Ada 14 orang lainnya terluka. Dan pada esokan malamnya tanggal 24 Mei, mahasiswa Santa Barbara College dan juga masyarakat sekitar berkumpul di sekitar taman di Isla Vista, masing-masing memegang lilin yang menyala untuk mengenang para korban. Tragisnya kejadian ini gitu ya, akhirnya menimbulkan banyak sekali seruan ke pemerintah Amerika Serikat untuk lebih mengetatkan undang-undang pengendalian senjata api. Karena setahu aku emang saat itu di Amerika itu bebas banget ya, orang bisa beli senjata, itu tokonya juga ada di mana aja, dan ya siapapun bisa lah punya senjata api kalau memang punya uang gitu aja. Yang bisa kita petik pelajaran dari sini sih menurutku ya, kita jangan terlalu bangga sama diri kita gitu ya, karena di atas langit masih ada langit. Dan kalau kita ngeliat ada yang lebih rendah, lebih jelek mungkin, atau lebih bodoh mungkin kalau dari segi akademik, itu tolong nggak usah dibully lah gitu. Kita jalan masing-masing aja. Malah kalau misalnya bisa, bantulah mereka gitu, tanya. Kadang-kadang tuh kalau misalnya kita lagi pusing atau lagi banyak beban berat ya, ini pengalaman pribadi aku sendiri sih, kalau misalnya lagi banyak pikiran gitu, terus disamperin orang dan cuma ditanya, are you okay? Itu udah, wow, it helps a lot gitu. Jadi gak usah ngebully, kalau memang gak mau ngebantu, ya udah diem aja. Karena kita nggak tahu yang mungkin keluar dari mulut kita itu bercandaan, tapi kita nggak tahu yang orang terima itu seperti apa, gitu ya. Nah itu dia tadi yang bisa aku sampaikan mengenai tragedi penembakan yang dilakukan oleh Elliot Rodger yang terjadi di tahun 2014. Semoga bisa lumayan menambah wawasan ya. Yang pasti aku juga sekali lagi mengingetin, yang baiknya kita ambil, yang buruknya kita buang ya. Kita sama-sama dewasa dalam hal ini untuk bisa pilih-pilih lah mana yang oke, mana yang enggak. Akhir kata aku mau ngucapin terima kasih buat kalian semua yang sudah stay dari awal sampai akhir. Aku mohon maaf nih ya kalau misalnya ada salah-salah kata atau ada informasi yang salah atau kurang. Sampai ketemu lagi di videoku yang selanjutnya. Jaga kesehatan, tetap semangat ya.
Bye-bye.